Silakan. Monggo, nggak harus sesuai dengan ini. Bisa mungkin nanti kita lintas permasalahan, lintas pembahasan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Erwin ya? Ya betul Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita Silakan. dalam mendidik anak ya, ini anak belum nikah misalnya, Iya. kemudian ketika kita waktu kecil misalnya kita mendidik anak sesuai dengan apa ya, di sekolah agama kan disuruh sholat, disuruh semuanya. Tapi ketika dia menjelang dewasa atau sudah berumah tangga, ternyata anak itu tidak seperti yang kita harapkan, yang diajarkan oleh agama kita dalam hal ini. Itu Iya. bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita ini sebagai pendidik adalah salah, berdosa, atau gimana Pak? Iya. Iya, Pak Edwin. Kayaknya Silakan ditampung dulu Pak Moderator. 2 apa 3 dulu. Ya, oke, silakan pertanyaan yang seterusnya. Di dalam atau di luar apa tema hadis hari ini? Ya, silakan. Kalau tidak ada mungkin sambil jalan ya. Iya, ya. Bagaimana kalau lagi Pak terjadi Ustadz, demikian? Gimana? Silakan Pak Bin, silakan. satu lagi. Saya pernah dengar ceramah ya di di YouTube gitu ya, bahwa katanya mendoakan orang yang sudah meninggal itu katanya tidak akan sampai katanya. Apakah Nabi Gitu. Nabi pun tidak pernah memberi contoh katanya. Apakah itu betul Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya jawab dari yang kedua tadi. Mendoakan orang yang mudah meninggal nyampe enggak? Apakah Rasulullah pernah melakukan hal tersebut? Kita gini aja. Dalam Islam ini ada istilah sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu salah satu rangkaiannya adalah mendoakan orang yang wafat. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan berarti kita mendoakan orang yang wafat dalam konteks sholat jenazah. Kalau memang doa itu nggak akan nyampai, terus buat apa Rasulullah melaksanakan sholat jenazah? Jadi karena sebagian orang ada yang punya pandangan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nanya seperti itu, nggak akan nyampe itu. Dia bilang saja kalau memang nggak akan nyampe, buat apa ada sholat jenazah? Sholat jenazah ini fungsinya kita untuk mendoakan orang yang sudah wafat, dan terbukti itu pun dilakukan oleh Rasulullah, dan kita bisa tahu adanya sholat jenazah itu adalah dari Rasulullah itu sendiri. Kemudian sodakoh kepada orang yang sudah wafat bisa nyampe gak? Oh bisa. Dulu itu ada sahabat yang ibunya meninggal, ya. Ibunya meninggal, kemudian punya hutang puasa, ataupun dari riwayat yang lain punya hutang haji. Ada 2 orang yang berbeda. Yang satu konsultasi ketika orang tuanya wafat punya qadha haji, yang satu punya qadha puasa. Wahai Rasulullah, apakah saya bisa menggantikan keduanya? Oh bisa, silahkan kamu berhaji atas nama orang tua kamu, kamu juga berpuasa atas nama orang tua kamu. Nah, dari keterangan 2 hadis tadi, bahwa amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bisa pahalanya sampai bisa menggantikan daripada kewajiban orang tua kita ataupun orang yang sudah wafat. Jadi secara umum bisa sampai. Kalau memang nggak sampai, buktinya Rasulullah pun menganjurkan hal tersebut. Kemudian juga ada sholat jenazah. Nah, ini membuktikan bahwa doa daripada orang yang masih hidup ini bisa sampai kepada orang yang sudah wafat. Ada jawaban yang memang guyon, ada. Doa nggak akan sampai. Kalau nggak sampai harusnya balik lagi. Kan.
Kalau kita ngirim paket gak sampai kan balik lagi ke pengirim. Ini enggak. Itu jawaban guyon. Tapi secara jawaban ilmiahnya tadi ada sholat jenazah, juga ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya ada 2 orang tadi yang menggantikan haji dan juga puasa dari orang tuanya yang sudah wafat. Kemudian pertanyaan tadi yang pertama, bagaimana kalau kita punya anak nih, dulu diajarin ketika sebelum nikah, masih kecil diajarin wudhu, diajarin sholat, udah gede dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa misalkan. Berarti kalau seperti itu orang tua sudah melaksanakan kewajibannya. Dan kalau anak itu sudah baligh, berarti menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Kita sudah ada usaha untuk memberikan dia pengetahuan agama, tapi kalau memang setelah balik, apalagi sudah dia menikah, kemudian berubah kelakuannya, kebiasaannya, ini dia tinggalkan, berarti orang tua sudah terlepas daripada tanggung jawab, karena dia sudah memberikan tuntunan agama sebelumnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau yang menjadi dosa ini ketika memang dari kecil sama sekali belum pernah diajarkan agama, sampai dewasa, sampai mati dia nggak kenal agama. Itu yang repot. Kalau memang kita sudah berusaha, maka sudah gugur kewajiban kita, dan di akhirat nanti kita tidak akan mendapatkan pertanyaan tentang seputar anak-anak kita. Begitu Pak Ebin dari 2 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Oke, terima kasih Ustadz sudah menjawab. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Iya. Silakan. Saya boleh? Oke, monggo. Ya, silakan. Ya, mau tanya tentang barusan tuh hadis yang ke berapa dari Mukhtarul Hadis ini, ke-5 ya? Atau ke-6. 6. Nah, tentang berbakti kepada orang tua ini ada kasus anak justru dalam posisi yang ditelantarkan, dalam artian orang tua itu tidak merawat si anak dari sejak kecil, bahkan dirawat oleh neneknya ataupun orang lain. Nah, ketika dia dewasa, bagaimana? Apakah dia tetap harus berbakti, dan bagaimana cara dia untuk berbaktinya? Karena terkadang, bahkan sering, si anak itu merasa, saya tidak dirawat sama orang tua, bahkan saya merasa dendam atau dibuang. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi permasalahan seperti ini? Itu aja sih. Terima kasih. Ya. Ini memang banyak terjadi. Memang sulit kita berdamai dengan hati, dengan nafsu. Sulit sekali. Cuman yang harus kita pahami bahwasanya kita sebagai anak harus mengingat, dalam Al-Quran dikatakan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Yang harus kita pahami di situ. Jadi seorang ibu, sejelek apapun ibu, dia sudah berjasa mengandung kita selama 9 bulan. Dia sudah berjasa juga melahirkan kita sampai sakitnya luar biasa. Mungkin ibu-ibu tahu bagaimana sakitnya melahirkan. Jadi untuk menyadarkan orang-orang yang seperti itu, pertama ya kita harus kasih nasihat secara secara lembut, secara lemah lembut. Kemudian kita kasih dia masukan. Ya mungkin ibunya melakukan hal-hal yang salah. Kita sebagai anak harus menyadarkan ibu. Gitu ya. Kita sebagai anak harus menyadarkan ibu. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang dendam. Kalau seperti itu kan masuknya ke dendam. Ya. Dendam, ngapain ngurusin dulu saya nggak diurusin. Berarti itu kan masuk ke ranah dendam. Marah. Nah ini sesuatu yang harus kita hilangkan, al-hikdu. Bagaimana cara menghilangkannya tadi? Dengan kita memikirkan bagaimana dulu ibu, mungkin dia menelantarkan anaknya mungkin
ada faktor ekonomi waktu itu, mungkin waktu itu masih keluarganya belum siap ataupun ibunya belum siap mempunyai anak akhirnya, atau mungkin dulu itu keadaan ekonominya menuntut seperti itu. Jadi harus kita kasih pengertian yang mungkin bisa melunakkan hati si anak. Jadi bagaimana cara kita berbaktinya ya tetap sesuai dengan biasanya orang bagaimana. Jangan sampai membedakan, sama neneknya dia berbakti tapi sama ibunya dia enggak. Tetap cakupannya birru aba akum ini, al-aba ini memasukkan juga kakek nenek, kemudian juga ke atasnya kakek nenek uyut masuk semua. Karena secara hakikatnya dia nggak akan ada kalau memang nggak ada ayah dan ibu. Jadi kita kasih nasihat kalau memang seperti itu, kan memang ranahnya sangat sensitif. Kita kasih pencerahan yang mungkin bisa membuat dia berpikir. Kamu jangan sampai ya kita ceritakanlah orang-orang yang memang durhaka sama ibunya bagaimana, kisah-kisah orang-orang sukses yang sukses dengan dia menghormati ibunya bagaimana. Kemudian tadi kita kasih masukan, mungkin ibu kamu dulu ekonomi belum mapan, akhirnya dititipkan ke nenek ataupun kerja keluar atau kemana. Ya yang mungkin bisa meluluhkan hatinya. Karena itu berhubungannya dengan hati, dendam akhirnya. Jadi bisa kita, memang nggak bisa langsung, bisa kita step by step, sedikit demi sedikit, lama-lama insya Allah mungkin. Dan juga kita harus punya komunikasi dengan ibu yang aslinya itu. Coba misalkan, Bu, ini anak kamu, coba kamu rangkul lagi. Jadi kita pendekatan dari dua arah, dari ibunya juga mulai merangkul lagi. Ya, mungkin dikasih hadiah, kasih perhatian, sering nelpon, WA. Ini nanti insya Allah lambat laun dia akan luluh. Kasih tahu, mungkin harus ada momen-momen yang suasananya ini syahdu. Jadi ibu yang aslinya mungkin manggil dia, ceritakan kronologinya bagaimana. Ibunya harus juga tawadu, harus menurunkan egonya. Nah, ibu minta maaf, dulu ibu ini seperti ini. Ibu memang salah, seharusnya seperti ini. Kemudian juga ada orang yang menguatkan statement dari ibunya tadi. Insya Allah nanti lama-kelamaan bisa luluh. Itu mungkin dari saya, Yusuf. Ya, makasih. Silakan kalau masih ada. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Ini dengan ibu siapa ya? Dari Humaira Umi Afif, emaknya si Afif. Oh Humaira. iya, ibu. Nama asli Silakan. Humaira. Ya, anak saya laki-laki Afif, dia telah nikah dengan orang Jerman. Istrinya ada sholat, semua puasa dilakukan. Cuman belum menutup rambut. Apakah itu saya berdosa karena istrinya belum menutup aurat? Iya. Dia Jadi, pun ya. Itu pertanyaan saya. Ya dia pun mungkin tidak berarti istri dari anak ibu ya? Iya, istrinya orang Jerman, orang sini, orang Munchen. Ya. Istrinya memang agak tua dikit dari dia. Lahir tahun 91, anak saya tahun 95. Terus saya udah berkali-kali, Afif itu berdosa kalau istri nggak menutup aurat. Ya susah, mama kan di Jerman, dia kan orang Jerman, untuk bekerja susah, katanya. Nanti diberhentikan kerja, itu alasannya. Terus ya yang penting dia sholat, istri Afif itu kan sholat, mama dia baik, dia berzikir. Cuma nutup rambut aja enggak, nah, yang lain-lain bajunya dalam-dalam. Nah itu masalah, itu susah sekali orang sini. Iya, bagaimana? Mungkin ada dua arahan ini. Pertama, apakah seorang mertua bisa berdosa ketika menantunya melakukan hal tersebut?
Kita kembalikan lagi, kalau memang sudah berkeluarga itu nanti istri di bawah tanggung jawab suami. Benar. Ya, kalau kemudian suaminya ngasih tahu, wahai istri, kamu kan muslimah, kamu harus pakai kerudung gini. Sudah kasih tahu, berarti sudah gugur kewajibannya ibu. Ya. Innama alikal, kan dia harus menyampaikan, dia sudah menyampaikan, memaksa juga kan kita sebagai suami istri harus menjaga harmoni ya, harus harmonis. Kita sudah mengasih perintah sama dia, tapi dia mungkin belum dapat hidayah. Bagaimana kita selanjutnya? Kalau sudah nasihat sudah kita berikan, kita nyuruh juga udah, maka yang ketiga, ini yang paling terakhir dan mungkin di sini poinnya, kita doakan. Kita doakan, jangan bosan-bosan. Doakan ketika setelah sholat, ini kan waktu yang mustajab. Ya Allah, misalkan saya punya menantu belum nutup aurat, mudah-mudahan dapat hidayah, bisa menyempurnakan auratnya, sutut bisa ditutup. Waktu Nah, dia untuk dari sisi satu lagi, waktu dia ke Indonesia bersama keluarga, dia tutup. Sampai di Jerman dia buka lagi. Selama di Indonesia dia tutup. Ya. Ya intinya gini Bu, dia sudah sholat itu sudah bagus sekali Bu. Sudah sholat, sudah puasa, sudah berzikir, itu sudah bagus sekali. Ya dia bisa baca tulisan Arab itu dia bisa baca. Apalagi sudah bagus, sudah bisa mungkin baca Fatihah, baca Quran juga sudah bagus. Tinggal hanya kerudung aja. Ya nutup rambut pelan. Yang lain-lain dia kerjakan, sholat, puasa. Dia juga baik. Satu aja nutup rambut. Ya pelan-pelan aja Bu. Karena kalau nanti kita paksakan, apalagi kita dengan cara keras, mungkin nanti nggak terima, akhirnya menimbulkan hal-hal yang dampaknya lebih besar. Yang terbaik, kita sudah ngasih nasihat, kita juga sudah ngasih contoh, tinggal ya kita doakan terus-terusan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Saya juga nanti ikut doakan, mudah-mudahan menantu ibu dapat hidayah. Dia juga tidak bermikir. Bisa. Ya, saudaranya juga. Ibunya juga Islam, ayahnya Islam, saudaranya rambutnya tidak bermake up, tidak ada itu, nggak ada sama sekali. Iya. Selalu berwudu juga. Selalu berwudu. Bagus. Cuma tidak tutup rambut aja, saudara-saudaranya juga selalu berwudu. Nampak air selalu berwudu. Satu aja itu masalah. Nanti lambat laun ya sambil kita juga terus ngingetin aja Bu dengan cara halus. Jadi nggak kepada suaminya juga nanti mungkin jangan bosan-bosan ngingetin, juga kita sebagai orang tua juga tidak bosan-bosan mendoakan. Ya dulu Afif ini bilang, awas istri Afif tuh harus pakai kerudung, kalau enggak dipukul nanti. Jangan mukul. Ya itu kan wajib Mama, harus pakai kerudung. Tiba-tiba sekarang dia berubah. Nggak berani dia nyuruh. Karena kalau ini satu sisi kita harus bijak lihat situasi suasana juga, daripada kita nanti menimbulkan doror ataupun negatif yang lebih ya. Jadi kita kita disuguhkan dengan dua pilihan yang dua-duanya jelek. Bagaimana ya kita ngambil yang lebih sedikit sisi negatifnya. Ada dua perkara yang harus kita pilih. Yang satu dampak negatifnya sedikit, yang satu dampak negatifnya banyak. Ya kita ambil yang lebih sedikit, walaupun masih ada sisi negatifnya. Itu yang harus dijadikan kita sebagai pegangan seperti itu. Dan juga kita jangan lupakan dia juga mungkin muslimah yang baik, kan sudah sholat, sudah alhamdulillah. Tinggal nanti lama-kelamaan mungkin dengan seiring waktu, berjalannya waktu, kemudian kita selalu nasihati, kita selalu doakan, mudah-mudahan. Begitu Ibu Humairah. Iya, makasih Ustaz. Iya, jadi kita doakan terus Ustaz ya. Jadi doa saya ya Allah, semoga menutup aurat, ya Allah mudahkan dia
untuk menutup aurat, itu doanya Ustaz. Nah, lebih umum aja, lebih umum. Lebih umum doanya. Amim fit doa. Jadi mendoakan itu umum. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga anak saya sakinah mawaddah warahmah bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, menjalankan Islam dengan sempurna, gitu. Mungkin dalam hati nanti kita bisa terutama pakai kerudungnya. Jadi kalau kita berdoa ini harus amim fit doa, jangan minta secara spesifik. Kalau minta itu secara umum, global. Ya Allah, berilah kami keberkahan rizki, kelancaran rizki. Tapi keinginannya pengen beli mobil sebenarnya. Tapi doanya seperti itu. Ya Allah, berilah kami kelancaran rizki, keberkahan rizki. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Padahal dalam hati pengen beli mobil. Jangan, ya Allah, saya pengen beli mobil. Jangan. Nanti cuma dikasih mobil aja, nggak dikasih yang lain. Oh gitu, nggak boleh. Kalau berdoa yang bagus, boleh sih Bu, boleh. Cuman yang bagus doa itu adalah kita globalkan saja. Bukan kok berarti nggak boleh, tapi yang bagus seperti itu. Amim fit doa. Kalau doa itu globalkan. Kita nggak punya beras gitu, ya Allah saya pengen beras. Itu juga betul. Cuman ya pakai kata-kata yang lebih global. Masa sama Allah cuma minta beras aja kan? Jadi kita globalkan dalam berdoa. Begitu Ibu Humairah, mudah-mudahan cepat lancar semua urusannya juga. Sukses keluarganya sakinah mawaddah semua orang. Amin. Ya, kalau salat subuh malah dia duluan jam 4 dia udah bangun, udah selesai. Kenapa tadi nggak dibangunkan? Dia kira ini udah, ya pernah waktu tinggal ke Denmark dulu. Mereka udah duluan, udah salat. Oh iya. Yang orang putih ini, ya orang Jerman. Iya. Anak saya udah sholat subuh tuh udah pagi-pagi udah bangun jam 4. Itu aja lebih salah dulu. Satu aja nggak nutup rambut. Yang lainnya alhamdulillah sholat, berzikir. Ya dia juga baik. Laut. Itu udah ada modal, tinggal nanti kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kan Nabi itu punya paman ya Bu. Nabi itu punya paman namanya Abu Thalib. Kan Nabi itu punya paman. Beliau yang sering bantu, orangnya kaya, sering bantu Kanjeng Nabi, orangnya bagus akhlaknya. Kata Nabi, ini paman saya pengen banget ini supaya masuk Islam. Allah turunkan ayat tadi, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu nggak akan bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai. Siapa yang bisa ngasih? Ya Allah. Yahdi man yasha. Yang ngasih hidayah itu Allah. Nah, berarti kita bagaimana? Kita minta sama Allah turunkan hidayah. Karena Nabi itu sekelas Nabi nggak bisa beliau memberikan hidayah. Memberikan hidayah hanya Allah. Jadi mudah-mudahan kita minta sama Allah kasihkan hidayah sama keluarga kita. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan mungkin yang lain. Ya, masih boleh bertanya Ustadz. Boleh, satu terakhir nih. Ada siapa? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Ya tadi banyak yang pertanyaan udah punya anak. Kalau kita yang belum punya anak, kayak saya, kita kan udah mikir karena kita tinggalnya di Jerman, apalagi yang suasana kalau kita di rumah mungkin kita bisa jaga suasana Islaminya atau ya kan. Tapi kalau udah keluar kita udah nggak bisa kontrol lagi kan. Ya, gimana itu kan ada Ustadz ada nasihat bagaimana kita bisa mendidik anak kita biar mereka tuh di luar itu juga masih bisa gitu imannya bertahan atau gitulah. Oh iya. Intinya anak itu bagaimana didikan dasarnya. Ya. Kalau bangunan itu bagaimana pondasinya. Walaupun nanti instrumen ke atasnya itu mau corak Jawa, mau corak modern, mau apapun, tergantung pondasi. Maka pondasi awal ini sangat betul-betul harus kita bangun dengan kuat.
kita bangun dengan kuat, kita ajarkan semua yang dasar-dasar ini kepada anak. Kemudian setelah itu juga kita harus selalu pantau tanyakan. Ya mungkin nggak sering, tapi ya sekali kita tanyakan. Atau kita WA atau bagaimana. Ini insya Allah anak pun akan perhatian dengan keagamaannya. Jadi bukan melulu kita menanyakan tentang finansialnya dia, tapi juga kita sekali-kali dan mungkin harus lebih sering kita menanyakan tentang bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana dengan misalkan puasa sunnahnya. Itu mungkin lambat laun dia akan semangat lagi, akan timbul lagi jiwa semangatnya lagi. Nggak akan lupa dengan apa yang sudah kita ajarkan. Jadi yang terpenting pertama adalah pondasi dasar yang harus kita perkuat sejak dini. Kemudian yang kedua, kalau memang ada ya kita sekolahkan. Jadi di rumah juga sudah dibiasakan. Kemudian juga kita masukkan ke sekolah, ataupun misalkan cari guru privat atau bagaimana, silahkan. Nah setelah itu juga kita tidak henti-hentinya berdoa. Ini yang paling terpenting, doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Ini 3 faktor. Yang keempat, lingkungan. Lingkungannya anak. Ini juga sangat penting karena 70% karakter seseorang dibentuk, ditempa dan dihasilkan dari lingkungan. Ketika lingkungannya baik, insya Allah anak kita juga jadi orang yang baik. Maka kalau kita ingin cari informasi bagaimana anak kita, ya kita cari informasi teman-temannya bagaimana. Karena 70% karakter orang ini ya ikut dengan temannya. Jadi bagaimana caranya, ya tadi 4 tadi. Kita perhatikan dasarnya dia. Kemudian kita sekolahkan, kalau memang sekolahkan selain sekolah yang berhubungan dengan akademia, kita sekolahkan agama juga, atau ya minimal kita carikan guru privat. Yang ketiga, doa dan perhatian dari orang tua ini juga sangat penting ya. Jangan sampai yang ditanyakan hanya seputar finansial saja, tapi kita tanyakan juga dengan agamanya. Yang keempat adalah kita selalu berpesan dengan lingkungannya. Yang paling penting ini, yang keempat adalah lingkungan. Walaupun dasarnya dia kuat, dia juga sudah belajar, sudah kita doakan, sudah kita kasih perhatian, tapi lingkungannya yang kurang baik, ini akan sulit. Ya minimal walaupun lingkungannya dia ini non muslim, tapi saling menghargai, kemudian tidak mengajak kepada hal-hal yang buruk. Selama masih baik, insya Allah dia akan tetap kuat dengan pondasinya tadi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan orang-orang yang tidak baik, dalam artian tidak baik itu mungkin melakukan hal-hal yang negatif, maka insya Allah. Karena akhlak yang buruk itu cepat nularnya daripada akhlak yang baik. Ya. Di teman yang jelek ini lebih cepat memberikan dampak daripada teman yang baik. Kalau kita niru kejelekan itu kan lebih cepat, lebih mudah daripada niru kebaikan. Jadi sangat penting 4 tadi. Dasarnya, kemudian juga pendidikannya agama, kemudian perhatian dan doa dari orang tua, terakhir lingkungan teman-temannya. Yang paling mendasar teman dekatnya ini. Teman dekatnya ini harus betul-betul orang yang baik. Dalam artian walaupun dia non muslim, tapi dia toleransi, mengingatkan dengan keagamaannya dia. Tidak sampai mengganggu ataupun mengajak kepada hal-hal yang buruk. Itu mungkin Mas siapa dari Mas Fathan. Mas Farhan. Ya, terima kasih Ustadz udah ini jawab, jadi ada nasihat-nasihat yang bisa dipakai lah untuk masa depan. Ya itu yang kepikiran sih, karena ya kita kemungkinan besar saya kan tinggalnya di sini ya, anak-anak mungkin di sini dan lingkungannya juga ya itu saya juga pernah mengalami, jadi tahu gimananya kan. Dan ya itu, terima kasih Ustaz. Udah ya, itu aja ya Ustaz.
udah malam sana. Jadi mungkin ya sebelum tutup majelis mungkin saya minta Ustadz doakan kami. Monggo. Mari Assalamualaikum Ustaz. kita salam, silakan. Oh, Pak Giri, Masya Allah. Mungkin ini mengucapkan itu selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Amin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Kemarin itu mau kemarin atau 2 hari yang lalu ya? Video call. Itu mendadak, sayanya nggak siap jadinya. Saya minta maaf. Salam buat Bapak, buat Ibu, semua buat keluarga ya. Terima kasih sudah. Iya, nanti saya menyediakan. Kemarin udah siap-siap jam 8 itu. Iya. Jam 8 sudah. Kita ini mau video call sama orang-orang yang di Jerman. Iya, mungkin nanti lain kali disiapkan itu. Ya, gitu aja Ustaz Aris. Saya kemarin juga punya ini. Kenapa? Kali-kali nanti nggak apa-apa orang tua ngisi, saya bilang ini ayah kalau mau ngisi nggak apa-apa di kajian saya bilang. Cuman mungkin waktunya kalau jam 11 terlalu malam. Ya mungkin hari lain aja kita ngadain pengajian khusus untuk Bapak. Apa namanya? Enggak, saya kemarin cuma nawarkan kalau memang pengen ngobrol di pengajian saya aja nggak apa-apa, pertemuan yang akan. Ya nanti kita bahas masalahnya. Tapi kalau sekarang kan udah malam kan, mungkin Bapak udah istirahat. Iya, kalau mau 12:30 ini Pak. Iya, makanya nanti mungkin ngadain itu aja pengajian seperti pengajian bulanan, jadi hari Sabtu atau hari Minggu terserah nanti kapan Bapak ada waktu, mungkin bisa ngisi di sini buat kita semua di sini. Jadi pengajian keluarga istilahnya. Ya, insyaallah. Iya, terima kasih itu aja tadi. Ya. Silakan doa untuk menutup ini udah. Pak Giri aja yang biasa bimbing doa. Monggo silakan Pak Giri, monggo silakan. Salah aja Pak Ustaz. Udah mulai tadi. Silakan. Baik, kita tutup pengajian kita di malam Jumat yang pertama ini di bulan Syawal. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul la'allakum tattaqun. Setelah melewati Ramadan, kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Bertakwa bukan hanya di hadapan manusia, tapi yang paling sulit adalah kita bertakwa di hadapan Allah, di kesendirian, di kegelapan malam. Ini yang sangat sulit, di mana orang tidak mengetahui kita, tidak ada orang yang melihat kita. Disitulah ketakwaan kita diuji. Apakah kita tetap kuat dengan ketakwaan kita atau goyah? Marilah kita tutup dengan bacaan Fatihah dan juga nanti doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah, pandemi segera berakhir, kita menjadi hidup normal tanpa adanya nanti gangguan virus, penyakit dan musibah. Ala hadhihi niyya wa kulli salihah ila haddatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afwana ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muslimin min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terakhir saya kelupaan ini. Ada doa dari guru-guru saya supaya anak kita bisa birrul walidain, berbakti. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini doa dibaca setelah sholat. Nanti saya ketik juga di grup. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.